Oke, iya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya al-qubulah. Nah, sebetulnya ini hanya perumpamaan. Jadi mungkin trigger awal kalau mungkin sahabat-sahabat Serambi yang sudah menikah atau berkeluarga, ini menjadi trigger, hal ini tuh menjadi trigger untuk apa? Karena di bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa itu harus menjaga syahwat. Benar, benar ya? Benar. Nah, untuk apa? Untuk menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita batal berpuasa, menyebabkan kita berdosa, gitu kan. Nah, al-qubulah itu dalam hadis di sini disebutkan itu apa? Seperti mencium. Mencium itu kan bisa jadi meningkatkan syahwat ya, al-qubulah. Nah, sebetulnya ini hanya sekedar perumpamaan yang dimana qalat Aisyah. Nah, ini Aisyah itu kan istrinya Rasulullah. Qalat Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Tadihi shaum. Nah, ini penjelasan. Jadi pada saat itu Aisyah melakukan atau mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nah, sedangkan Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Jadi akhirnya ini mungkin kaitannya dengan puasa sunnah. Waktu itu pada saat itu Rasulullah melakukan puasa sunnah, Aisyah mencoba untuk mencium gitu kan. Sedangkan namanya laki-laki dengan lawan jenis gitu ya. Jangankan untuk mencium, bahkan dari pandangan saja itu bisa mengundang syahwat kita. Ya. Maka sebisa mungkin kita menjaga syahwat. Nah, kaitannya dengan syahwat di zaman sekarang ya. Begitu banyak orang-orang atau peluang-peluang sesuatu yang tadinya tidak membatalkan puasa, ini menjadi membatalkan puasa. Ini yang tadinya menjadi nilai hal yang biasa-biasa saja. Kan kalau hari-hari biasa hubungan antara suami dan istri, misalkan istri di rumah nggak pakai kerudung atau misalkan memang itu kan untuk menunjukkan, bahkan itu bisa menjadi nilai ibadah kepada seorang suami. Tapi pada saat bulan suci Ramadan, pada saat berpuasa, itu sebisa mungkin diminimalisir, dihindari, begitu. Itu mungkin. Termasuk puasa sunnah juga ya? Begitu? Iya, semua puasa sunnah ketika kita berpuasa. Karena sebetulnya balik lagi, puasa itu untuk menjaga diri kita. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar untuk menahan lapar, menahan dahaga, tapi untuk menjaga pandangan kita. Karena ketika kita mencoba untuk menggerakkan syahwat kita, terlebih ya, kalau di zaman sekarang ya. Yang pacaran gimana tuh? Nah, itu dia. Ditambah sekarang akses tuh sangat gampang sekali sebenarnya. Betul, gampang banget. Bahkan nggak diniatkan tuh tiba-tiba muncul. Iya. Iya kan? Itu dia. Syahwat ya. Syahwat. Lagi istirahat gitu kan, atau scroll dikit. Scrolling buka HP. Bahkan sebelum scroll pun ketika buka HP udah ada iklan duluan. Makanya. Nah, makanya di sisi lain kita tidak bisa menghindari itu, misalkan ya. Tapi kita sebisa mungkin ketika itu datang kita tahu ini batasan yang harus kita jauhi, kita hindari, maka kita langsung jauhi itu. Sama persis dengan seorang suami kepada istri. Misalkan di rumahnya nih, ketika tahu seorang suami ini di rumahnya, misalkan istrinya dengan menggunakan pakaian yang menyesuaikan di rumah, itu bisa jadi di dalam bulan suci Ramadan ini mengundang syahwat seorang suami ya. Bahkan kan kalau seorang perempuan itu rambutnya saja itu sudah bisa menggerakkan syahwat seorang lelaki gitu ya. Nah, apalagi, nah ini mungkin buat sahabat-sahabat Serambi yang menyaksikan tayangan ini, khususnya buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah memiliki anak atau anak-anak muda semua di sana, di bulan suci Ramadan ini minimal gitu. Coba jaga dulu gitu kan. Apalagi ya kita mungkin sudah tidak bisa jauh lah ya dari yang namanya pacaran, dari yang namanya chattingan. Bahkan sekarang kan istilah-istilah udah banyak banget ya, ada hubungan tanpa status gitu kan. FWB dan FWB, friend with benefit. Benar. Dan itu hati-hati gitu. Hati-hati itu dalam arti kita jaga jangan sampai kita terjerumus gitu kan. Karena kalau kita udah masuk ke situ, ya artinya kita tidak bisa mendapatkan predikat takwa yang tadi kita bahas di awal. Gitu. Kalau Kang Aris sendiri gimana tuh? Misalkan kayak di bulan puasa apa yang menjadi keresahan? Ini kan dari hadisnya nih, ternyata yang mengundang syahwat itu harus dijauhi. Komentarnya gimana tuh? Lebih ke gimana ya? Kalau saya di tempat umum gitu, Ustaz. Kalau di tempat umum tuh kan kayak ya orang random kan. Yeah. Apalagi biasanya
para bidadari komplek tuh bermunculan di pagi hari segala ya. Ada malah kayak jatuhnya tuh lebih godaannya tuh lebih berat saat Ramadan gitu. Benar. Ya. Oh gitu ya. Karena nggak tahu kenapa gitu. Ya, kalau hari biasa mungkin ya udahlah gitu ya, biasa gitu kan. Tapi kalau bulan puasa kita lagi saum, terus kayak melihat perempuan segala macam gitu yang tidak penutup auratnya, ditambah lagi wewangian yang dipakai. Itu wewangian bener-bener itu ngaruh banget. Apalagi kalau kita lagi nyari takjil nih, kan sore-sore itu ya. Sana sini. Padahal itu udah last minute pas kita udah beres nih kan. Itu udah injury time. Udah injury time. Terus gitu. Nah ini tapi ini yang mau saya tanya Boy, kan tadi katanya Boy ngejelasin ini contoh yang Aisyah nyium pipinya Rasul nih. Ya. Itu kan bisa mengundang hal satu. Cuma gini, berarti kan sebenarnya yang harus digarisbawahi itu mengundang syahwatnya nih. Betul. Gitu kan. Berarti setiap pasangan suami istri kan trigger syahwatnya beda-beda nih. Betul. Ada yang misalkan dicium gak ngaruh, Ya. ada yang dipeluk gak ngaruh, mungkin udah biasa gitu kan. Jadi tidak mengaruh gitu. Nah, berarti kan kalau seperti itu dicium itu atau yang sesuatu yang kayak sentuhan fisik itu nggak jadi tolak ukur pasti karena itu beberapa pasangan suami istri itu tidak menemukan syahwat gitu. Betul, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi di situ ada penjelasannya di dalam kitab itu bahwa faman kana syai'un ala nafsihi min tahriki syahwat wa ifsadi shaum fala ba'sa biha. Fala ba'sa itu artinya diperbolehkan. Jadi kan nggak mungkin nih. Kalau yang masih muda mungkin syahwatnya masih tinggi. Ya. Kalau untuk orang tua, itu. Nenek misalkan kakek, beda. cium, itu kan tidak mengundang syahwat. Nah, sebetulnya dalam penjelasan hadis itu, kalau misalkan orang tua nih ya kan cium gitu, itu kan tidak akan mengundang syahwat. Gitu kan. Maka sebetulnya yaitu balik lagi inti utamanya itu adalah syahwat. Maka segala perbuatan yang berpotensi mendekatkan kita kepada syahwat, nah itu kita harus hindari di bulan suci Ramadan. Oke. Mungkin sekarang kita baiknya minum dulu gitu. Oh iya. Sudah ada soalnya. Ya alhamdulillah. Jadi mungkin sahabat Serambi kita ini ngambil video udah buka ya. Perlu disclaimer ya. Iya. Karena disangkanya ini kita bahas puasa tapi kau minum gitu ya. Ya, nah ini masya Allah sekali ya. Ini disclaimer bahwa ini kita udah di jam buka, jadi kita suguhkan dengan minuman. Okay. Dan ini juga mungkin bagian dari kita tidak menjalankan puasa wisol. Ya, kita udah berbuka gitu. Kebetulan tadi pada saat buka saya juga haus, jadi langsung. Terus berarti kan gini, kalau jadi sebenarnya yang al-qubula itu fleksibel lah ya. Berarti kan itu tuh pengatur kalau kita merasa itu kita udah mendekati syahwat gitu, betul. Kita harus menghindari. Karena kalau misalkan aturannya saklek kayak pokoknya al-qubula itu jangan sampai melihat wanita, kan repot ya. Kan nanti kalau misalkan saya mau takjil ada perempuan kan susah, jadinya nggak bisa keluar kan. Iya, berarti intinya itu semua baik lagi ke kita gitu. Betul. Dan memang catatan di hadis itu khusus untuk anak-anak muda. Di situ Rasulullah katakan wa innaka nasyaban layak manudalika karahtu lahu. Dan apabila ada seorang anak muda melakukan hal-hal yang mengundang syahwat, karahtu lahu, maka aku membencinya. Apa yang dia lakukan ya, anak-anak muda sekarang gitu ya. Muda dan jomblo gitu. Muda dan jomblo, apalagi dia yang jomblo ya. Muda dan kamu.